Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini. Kita hari ini, Tuhan tidak marah dengan kita. God is not angry with us. Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Ini surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel oleh Nabi Yeremia. Waktu itu orang bangsa Israel sedang mengalami hukuman Allah. Just because hanya karena Tuhan bisa menghukum anak-anaknya, karena anak gampang itu tidak disesah, tapi anak yang asli pasti didisiplin sama orang tuanya. Karena Tuhan cinta kita, Tuhan disiplin kita waktu kita salah, tapi tidak sama dengan Dia benci kita. Tuhan tidak akan pernah membenci Anda. Tuhan tuh sayang sama kita. Sekalipun kita berlumuran dosa, Tuhan tetap cinta kita. Tapi Tuhan tidak sayang dosa kita. Makanya Tuhan hajar kita, Tuhan sesah. Bangsa Israel alami yang sama, ayat 10 saya baca. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ini surat kepada orang-orang buangan. Tuhan mengutus Nabi untuk bernubuat. Bahkan sebelum Yerusalem jatuh ke tangan musuh, Tuhan sudah memberitahu nanti kalian ini akan kalah. Kalian kalah karena kalian berdosa. Aku Tuhan Bapakmu akan menghajarmu. Dan disiplinmu itu waktunya 70 tahun. Tuhan itu membiarkan bangsa Israel tinggal dalam pembuangan. Exile, yaitu mereka itu harus meninggalkan tanah perjanjian. Dan Tuhan memberi disiplin. Allah kita itu tidak lemah. Allah kita itu tegas. Tapi bukan berarti Dia benci. Anak asli yang disesah. Anak gampang dibiarkannya. Lalu Tuhan berkata di ayat 11, Tuhan menghibur umatnya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Bangsa Israel mungkin protes ya, terima surat kiriman ini. Ketika dibubuhi tanda tangan Nabi. Berkata, apa-apaan? Katanya Tuhan cinta kita. Kenapa kita ada di Babilonia? Kenapa kita diangkut dari tanah air kita? Nabi berkata, karena nenek moyangmu berdosa, karena kamu juga berdosa. Tapi Tuhan itu selalu punya hati yang belas kasih. Kalau Dia menghukum itu, Dia harus paksakan diri. Tapi kalau Dia mengasihi itu naturally. Kalau Dia mencintai kita itu sudah alami. Kenali dulu hati Bapakmu. Makanya jangan pernah kita itu marah sama Tuhan. Karena Tuhan gak pernah marah sama kita. Kalau Tuhan perlu didik kita ketika kita salah, itu pun bentuk kasih dari sorga. Rancangan-rancangan yang ada padaku adalah rancangan damai sejahtera. Aku sudah gak tahan melihat lewat 70 tahun di Babel ini, aku mau mengembalikan hak milikmu. Milik pusaka Yakub. Aku ini punya perjanjian dengan Bapak Abraham, Bapak Ishak, dan Yakub. Aku gak pernah melupakan keturunan Yusuf. Masa depan penuh pengharapan. Coba lihat, ayat 11 itu jeritan Tuhan. Jangan paksa Tuhan untuk menghukummu. Jangan paksa Tuhan untuk menghukum kita atau mendisiplin. Makanya itu lebih baik taat. Lebih baik taat sama Tuhan daripada diampuni lagi. Meskipun kalau kita sudah salah ya, pengampunan itu indah. Tapi lebih baik taat, bukan? Coba kita sekarang selidiki kata rancangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kata rancangan di situ dalam bahasa Inggrisnya, for I know the thoughts I have for you. Jadi bukan rancangan dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggrisnya artinya, aku tahu pikiran-pikiran apa yang ada padaku untuk kamu. Kita tuh tidak pernah tahu pikiran orang loh. Untung kita nggak tahu apa yang orang pikirkan. Untung kita nggak mau tahu, bisa stres setengah mati, bisa depresi. Bahkan di kitab Amsal juga dikatakan kalau kita mau tahu orang lain mikir apa tentang kita, jangan-jangan nanti kita mendengar hamba kita diam-diam dalam pikirannya menghujat kita atau mengutuki. Kalau kita lihat sama orang mata dengan mata, kita bahkan nggak bisa baca dia lagi mikir apa tentang saya ya. Pikiran baik, pikiran busuk, pikiran bersih, pikiran najis. Tapi Tuhan di sini menantang umatnya. Kamu tahu enggak pikiran apa yang ada padaku tentang kamu?
Dalam pikiran itu kan keluar rancangan baik atau rancangan jahat. Kamu tahu nggak sih aku mikir apa tentang kamu? Yang pertama pasti aku senantiasa memikirkan kamu. Pikiran Tuhan itu sejuk, adem, tentrem. Tentang kita itu pikirannya itu selalu bagus, selalu positif, selalu indah. Pikirannya itu loh selalu ingin bangun kita, ingin menyenangkan kita. Makanya kita pernah nyanyi lagu pujian, menyenangkanmu, senangkanmu. Dari mana kita bisa terinspirasi untuk senangkan Tuhan? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan itu tiap hari waktu kita bangun pagi, dia itu udah merancangkan gimana untuk menyenangkan kita. Itu hati seorang bapak. Simple-simple aja yang kecil-kecil. Hati seorang ibu itu juga inspirasinya Tuhan. Ingin menyenangkan. Do you know the thoughts I have for you? Lain ya, dari sisi kita curiga sama Tuhan ya, dasar Adam dan Hawa. Jangan-jangan Tuhan tuh egois, simpen semua yang bagus sendiri. Siapa tahu di kulkas Tuhan itu ada coklat es krim yang enak nggak bagi-bagi sama anak-anak putra-putrinya. Makanya Adam dan Hawa makan. Karena kepingin lihat yang Tuhan lihat, kepingin punya yang Tuhan punya. Kayaknya Tuhan sembunyikan sesuatu deh dari kami. Kriuk dimakan, langsung jatuh dalam dosa. Karena mereka juga ingin melihat. Coba pikirkan. Dari sisi kita itu selalu taruh rasa curiga. Jangan-jangan Tuhan mereka-reka celaka sama aku hari ini. Tuhan mau aku menderita. Tuhan sebentar lagi kasih aku penyakit. Tuhan mau pisahkan kami suami istri. Ya kan? Nanti Tuhan juga akan memberi kami. Tuhan pasti akan memberi kami pencobaan. Aduh, pikiran macam apa itu? Do you know the thoughts I have for you? Kamu tahu nggak sih rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu? Kamu tahu nggak pikiranku terhadap kamu itu seperti apa? Seperti the best father. Kalau kita ayah, ibu, manusia jahat seperti Anda dan saya, orang berdosa aja bisa ingin senangkan putra-putrinya. Belajar dari mana kita emangnya itu? Kan dari gambar dan rupa Allah. Karena kita ini manusia di luar Tuhan, kita ini serigala. Dari mana kita belajar untuk ingin senangkan keturunan anak-anak kita itu? Padahal harusnya mereka yang hormati kita, bukan kita yang menghormati atau menghargai mereka. Tapi kita ingin menyenangkan, dari mana kalau bukan dari Tuhan? Itu pikiran kita punya, itu karena kecipratan, terciprat dari Yang Maha Kuasa, gambar dan rupa Allah. Do you know the thoughts I have for you? Tahu nggak pikiran apa yang aku miliki tentang dirimu? Aku ingin menyenangkanmu. Aku ingin mengasihimu. Aku ingin memberkatimu. Aku ingin menyukakan hatimu. Dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. The thoughts I have for you. Jadi rancangan Tuhan itu tidak ada kejahatan, tidak ada busuk. Rancangan Tuhan itu semua yang baik. Tapi kenapa Pastor Philip, kenapa di hidup ini banyak penderitaan? Penderitaan itu sudah menjadi resiko tanggung penumpang. Namanya hidup di dunia yang jatuh. Jatuh ke dalam dosa pun bukan salahnya Tuhan. Kan salahnya Adam dan Hawa. Tapi jangan salahkan Adam dan Hawa. Kita sendiri buat dosa. Kalau kita di Taman Eden saat itu, mungkin dosa kita lebih kali dari Adam dan Hawa. Yang kita makan bukan buah dari pohon itu. Mungkin sak pohonnya kita makan sekalian. Coba lihat sekarang orang kalau serakah di luar sana. Coba lihat diri sendiri berkaca kalau kita berdosa. Wah, kalau kita berdosa sampai kecanduan kan. Adam dan Hawa cuma sekali. Mereka itu pendosa yang mild sekali. Pendosa yang masih beginner, kita ini yang advance. Untung bukan kita yang taruh di Taman Eden. Kalau kita mungkin 10 kali, 1000 kali lipat lebih ganas dari Adam dan Hawa. Jadi jangan salahkan Adam dan Hawa, kita pun berdosa. Kenapa kok kita hidup di dunia ini banyak penderitaan? Ya memang itu sudah menjadi fakta lapangan. Hidup di dunia yang jatuh ini, hidup kita toh di sini sementara, memang realitanya ada banyak pencobaan dan penderitaan. Yesus pun sudah peringatkan, di hidup di bumi di dunia ini, kamu akan menghadapi banyak pencobaan, tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan gak berkata kamu akan mulus tidak mengalami apa-apa. Di hidup ini, garansi akan ada banyak pencobaan di depan. Tapi kuatkan hatimu, aku beserta. Penderitaan itu bukanlah perbuatan Allah. Penderitaan itu hanyalah fakta dunia. Memang hidup di dunia, di bumi ini ya begitu resikonya. Untungnya ada bumi yang lain yang Tuhan ciptakan. Yesus berkata di Yohanes 14, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ mempersiapkan jalan bagimu, supaya di mana aku berada, kamu berada, supaya kemana aku pergi kamu tahu jalan ke sana. Akulah jalan, kebenaran dan hidup.
tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Untungnya ada satu bumi lain. Bumi yang baru, langit yang baru, kitab Wahyu. Sorga yang bakah. Sementara di sini tahan-tahan aja lah ya. Tahan. Tapi jangan pernah kita menginterpretasikan salah. Bahwa penderitaan di dunia ini karena Tuhan marah. No. We have to live through it. Kita hidupi, lalui aja. Hidup melalui itu dan percaya bahwa Yesus mengasihi kita. Dan Tuhan punya rencana. Dan rancangannya itu selalu indah. Rancangan itu damai sejahtera. Dan rancangannya bukan kecelakaan. Lalu coba lihat ayat 11b. Untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Bahasa Ibraninya hari depan yang penuh harapan itu ada dua bagian. Hari depan itu disebut dalam bahasa Ibrani an end atau ujung. Penuh harapan, hari depan yang penuh harapan, di situ a hope. An end and a hope. Boom, jadi satu, a hopeful end. Ujung, akhir hayat, akhir hidup, akhir segala sesuatu, dan harapan gabungkan. Boom. Jadi ujungnya penuh pengharapan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu yang disebut masa depan yang penuh harapan. An end and a hope. Nggak hanya bicara tentang kematian. Bahkan dalam hidup kita seperti Ayub. Waktu Ayub mengalami segala macam penderitaan, pencobaan. Lihat ujungnya Tuhan pulihkan. Tuhan itu selalu di ujungnya memberi damai sejahtera. Apapun pencobaan yang kita harus alami di dunia yang sementara, ujung setiap chapter atau setiap bab hidup kita, setiap fase, setiap episode hidup kita itu, selalu Tuhan sediakan damai sejahtera tertentu. Damai sejahtera sempurna baru di sorga, tapi di bumi ini ada bagian damai sejahtera itu yang Tuhan berikan pada kita. Certain peace is provided for you. Ada damai sejahtera tertentu. Ada harapan yang kita bisa pegang. Tidak pernah kita itu hidup tanpa harapan itu. Tuhan tidak izinkan. Selama hidup kita yang sementara di bawah kolong langit ini selalu akan ada harapan baru yang Tuhan berikan tiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ini sama dengan kayak seperti orang kalau lagi baru kenalan ya. Baru kenalan dia sudah mendahului. Lalu dia berkata, kalau Anda telepon saya pasti angkat ya. Kalau Anda bel rumah saya pasti buka ya. Kalau Anda cari ketok pintu saya nggak akan suruh pesuruh, saya sendiri yang buka pintu. Wah, kelihatan sekali seperti seolah-olah orang itu yang butuh. Sepertinya dia yang menunggu. Wah, harusnya Tuhan jual mahal dong. Tuhan nggak tahan, bukan berarti Tuhan murahan. Tapi Tuhan nggak tahan untuk jual mahal. Tuhan tunjukkan hatinya. Tahu nggak sih? Tuhan tuh selalu menunggu kita. Saya mau nangis ngomong gini, Tuhan selalu menunggu kita. Kita itu loh yang murahan malah jual mahal. Dia itu loh yang mahal. Dia yang tak terhingga, yang mulia itu loh yang mengejar kita dan menunggu kita. God is so good. Please berhenti untuk membenci Tuhan, menjauhi atau merasa tertolak, merasa tidak aman. Tuhan tuh nggak gitu. Tuhan nggak marah dengan kita. Kasih 3 poin ya. Tulis nomor 1, Tuhan selalu memikirkan kita. Rancangan tadi, thoughts, pikiran. Tuhan mikirin kita. Bukan memikirkan tentang kita loh ya. Mikirin kita. Ya, seperti orang kalau jatuh cinta, dua sejoli, muda-mudi, ya, mikirin terus. Ya, mikirin terus di kamar, tidur, di atas bantalnya, pikirin si dia.
Bukan tentang dia, sekolahnya, atau apanya. Kalau cinta sejati kan mikirin orangnya. Tuhan tuh mikirin kita terus. Tuhan gak pernah tertidur aja, gak pernah terlelap, tapi Tuhan mikirin kita. Tuhan memikirkan Anda dan saya. Berapa lama? Seberapa sering Tuhan pikirkan kita? Karena Tuhan tuh kekal. Gak ada jam dinding seperti kita. Tapi pakai bahasa manusia ya, Tuhan mikirin kita itu 24 jam sehari. 7 hari seminggu. 365 hari setahun. Nggak pernah putus. Itu yang dipikiri Yesus. 2. Tuhan merancangkan yang baik untuk kita. Ingat, Tuhan tuh punya bucket list. Semua isinya itu untuk kita. Bucket list Tuhan. Dan Tuhan merancangkan semua yang baik untuk kita. Ingat tadi, penderitaan hanyalah fakta realita di dunia. Tapi rancangan Tuhan itu selalu baik melalui semua itu. Tuhan itu tidak ada kejahatan, kebusukan dalam dirinya, tidak ada pertukaran bayangan, tidak ada kegelapan, dikit gelap pun tidak ada. Tuhan itu super terang. Jadi kalau Tuhan tantang, kamu tahu tidak sih pikiranku tentang kamu? Itu Tuhan beritahu, coba temukan kalau bisa ada satu pikiran jelek di dalam diriku tentang kamu. Tidak mungkin akan ketemu, sebab memang tidak ada. Pikiran itu tidak pernah muncul dalam hati Tuhan untuk membuat Anda sengsara. Tidak pernah ada dalam pikiran Tuhan itu untuk membuat hidupmu itu menderita. Tapi ketika kita menderita, datanglah pada Tuhan. Tuhan akan tolong kita, tidak selalu serba mujizat. Tapi Tuhan akan rangkul dan gendong kita, kadang-kadang melalui penderitaan. Yesus itu baik. Dia tidak pernah merancangkan yang buruk. Yang ketiga, Tuhan menunggu kita berdoa kepadanya. Makanya itu jangan terus melulu mengira Tuhan itu marah. Masuk lekas dalam hadiratnya. Tuhan udah nunggu dari tadi. Tuhan udah nunggu dari Kalvari. Tuhan udah nunggu. Pernah rasa gak sih kalau semuanya kita gak doa gitu ya? Seperti di hati kita tuh ada sesuatu yang gak enak gitu. Kayak ada something is missing. Pernah rasa gitu gak? Sepanjang hari itu merasa seperti something is missing, sesuatu yang hilang. Maybe because someone is missing us. Mungkin ada seseorang yang memang lagi missing kita. Seseorang memang lagi kehilangan kita. Betul, Roh Kudus yang kejar. Bukan suruh kita doa demi hukum Taurat. Kamu kalau nggak doa masuk neraka, bukan. Atau kamu harus doa, kalau nggak doa nanti kamu jatuh dalam dosa. Nggak pakai takut-takuti. Bukan begini, kamu harus doa. Kamu kalau nggak doa, kamu belum melakukan duty, tanggung jawab. Belum melakukan, belum melakukan tanggung jawabmu. Belum melakukan PR-mu. Enggak begitu. Perasaan kita nggak enak itu keluar dari hati Allah yang rindu. Tuhan bisa rasakan ada sesuatu yang menjauh. Dan itu membuat perasaan kita nggak enak karena kita butuh Tuhan. Karena kita dicipta untuk menyembahnya. Kita dicipta untuk mengenalnya. Kita dicipta untuk mengabdi. Jadi kalau kita jauh, uang, harta, popularitas, teman semua tidak bisa mengisi kehampaan atau kekosongan dalam hati. Hanya Yesus yang bisa isi itu. Tuhan tidak marah dengan kita. 1, Tuhan selalu memikirkan kita. Percayalah. 2, Tuhan merancangkan yang baik untuk kita. 3, Tuhan menunggu kita berdoa kepadanya. Yuk berdoa kepada Tuhan sekarang.